Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga prokesnya ya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan tematik tema 7 subtema 2 pembelajaran 2. Kalian boleh simak video pembelajaran hari ini ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Di hadapan kalian ada dua orang anak yang sedang membaca buku. Ketika sedang membaca, salah satu anak ini bertanya pada temannya, apakah temannya masih ingat tentang cara mencari informasi dari bacaan? Lalu temannya menjawab, dia masih ingat, yaitu cara mencari informasi penting dari bacaan dengan membuat pertanyaan dan menjawabnya. Cara mencari informasi penting dari bacaan. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kalian harus membaca teks bacaan tersebut dengan cermat dan juga teliti. Kemudian, kalian buatlah peta pikiran tentang pertanyaan dan juga jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari. Kemudian, dari pertanyaan tersebut, kalian jawab dan kalian akan mendapatkan informasi penting dari teksnya. Setelah kalian membuat peta pikiran yang berisi pertanyaan dan jawaban, kalian gabungkan jawaban-jawaban tersebut menjadi satu simpulan bacaan. Sekarang coba kalian bacalah teks berikut ini dengan cermat. Nah, setelah kalian baca, kita akan mencoba membuat peta pikiran yang berisikan informasi penting dari bacaan. Peta pikiran ini berisikan pertanyaan dan juga jawaban dari teks ini. Teks ini judulnya adalah peristiwa sebelum pembacaan naskah proklamasi. Pertanyaan yang pertama di sini menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Nah, lalu dijawab di sini yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah para golongan muda. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Kemudian dijawab di sini mereka dibawa ke Rengas Dengklok agar terbebas dari pengaruh Jepang. Kemudian, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Ini menggunakan kata tanya di mana. Lalu jawabannya, naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Dan satu pertanyaan lagi menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menandatangani naskah proklamasi? Lalu jawabannya, yang menandatanganinya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran seperti ini, kita akan membuat simpulannya. Ya, kita gabungkan dari jawaban-jawaban pertanyaan ini. Nah, jadi kita dapat kesimpulan Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Tujuannya adalah agar terbebas dari pengaruh Jepang. Setelah itu, mereka kembali ke Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sudah ingat kembali ya cara mencari informasi penting dari bacaan? Sekarang lihatlah di hadapan kalian. Ada seorang anak yang memasukkan es batu ke dalam air di gelas. Pernahkah kamu memasukkan es batu ke dalam air di gelas? Ya, mungkin kamu pernah ya melakukannya. Apa ya yang terjadi dengan es batu tersebut? Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Di hadapan kalian ini ada gambar es batu. Namun bisa kalian lihat di sini ada air di sekitar es batunya. Tandanya es batu ini sudah mulai mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peristiwa mencair terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemanasan pada benda mengakibatkan suhu menjadi lebih tinggi dari suhu awal, sehingga mengubah wujud benda padat menjadi cair. Itulah yang terjadi pada es batu.
Es batu ini tadinya suhunya rendah. Karena ditaruh di luar ruangan atau dicampur dengan air yang suhunya lebih tinggi, maka lama-kelamaan es batu ini dapat mencair. Yang tadinya es batu ini benda padat, lama-kelamaan menjadi benda cair. Berikut ini adalah contoh peristiwa mencair di dalam kehidupan sehari-hari. Selain es batu yang mencair di dalam gelas atau es batu yang mencair ketika kita keluarkan dari kulkas, ada lagi peristiwa-peristiwa lain. Yang pertama adalah mentega yang meleleh saat dipanaskan. Kemudian, coklat batang yang meleleh saat dipanaskan. Besi yang mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Dan lilin yang meleleh saat dipanaskan atau dinyalakan sumbunya. Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya mentega yang meleleh saat dipanaskan. Mentega tadinya bentuknya padat. Ketika ditaruh di atas wajan dan terkena panas dari api, nah di sini mentega akan meleleh. Ini tandanya mentega mengalami peristiwa mencair. Kemudian coklat batang. Coklat batangan ini juga tadinya benda padat. Ketika dipanaskan di atas kompor atau di atas benda yang panas, coklat ini dapat meleleh seperti ini. Begitu pula dengan besi. Besi yang padat ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, maka besi tersebut dapat mencair. Jadi seperti ini. Bisa kalian lihat di sini yang menyala, ini adalah cairan besinya. Besi bisa mencair seperti ini ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Dan ada lilin yang meleleh saat apinya dinyalakan. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat di sini, di sekitar lilin juga ada cairannya yang dekat api. Ini tandanya lilin mengalami peristiwa mencair. Jadi ini adalah beberapa contoh peristiwa mencair di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihatlah di hadapan kalian ini. Ada sekelompok orang yang sedang menari. Masih ingatkah kamu dengan pola lantai tarian? Sekarang kita akan memasuki muatan SPDP. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan satu tempat ke tempat lain saat melakukan gerakan tarian. Sebelum membahas pola lantai, kita akan mengingat kembali tentang bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu ada 3. Yang pertama ada bentuk tari tunggal, kemudian yang kedua ada bentuk tari berpasangan, dan yang ketiga ada bentuk tari berkelompok. Nah, bisa kalian lihat di sini, kita akan amati pada tari tunggal ini kira-kira apa pola lantai yang bisa digunakan? Ya, pada tari tunggal ini, pola lantai yang bisa digunakan contohnya adalah pola lantai lurus, bergerak secara vertikal dan secara horizontal. Penari bisa melakukan gerakan maju mundur atau juga melakukan gerakan geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian bentuk tari berpasangan. Pada bentuk tari berpasangan, pola yang bisa digunakan adalah pola lantai diagonal. Di sini bisa kalian lihat penari pria berada di belakang penari wanita, sehingga membentuk garis diagonal. Pola lantai tari berpasangan ini dibuat oleh sepasang penari. Dan yang satu lagi ini ada bentuk tari berkelompok. Bisa kalian amati di sini, pola lantainya adalah pola lantai melingkar. Ya. Jadi ini adalah beberapa bentuk karya tari dan pola lantai yang digunakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman semua, untuk pelajaran hari ini ada tugas yaitu mengerjakan halaman 71 sampai 72. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.